Kayak ada orang yang ambis di sekolah, Iya. kan kayak pinter ngejar ranking, tapi dia di kehidupan sosialnya nggak. Sebenarnya menurut Akil, nanti kalau Akil punya anak gitu ya. Anak Akil bebas sekolah kayak gimana juga. Yang penting sekolah itu sebenarnya buat pandai kita sosial gitu. Halo semuanya, sobat sehat, apa kabar? Masih kaku sih ini, soalnya ini masih episode pertama. Asli, ini ngedadak banget ya. Sebenarnya mau buat kayak gini tuh udah dari 2 tahun yang lalu. Cuman baru kesampaian sekarang. Karena ya salah satunya alat-alat, sayanya sendiri juga. Akhirnya teman saya, si brengsek ini satu, maksa untuk hari ini. Jadi mau nggak mau kita harus podcast hari ini. Oke? Episode pertama, bintang tamunya adalah datang. Punten. Bisa begini bintang tamu ya, enak banget. Pintu masuknya sana kan tadi. Oh iya, Nanti situ. Muhammad Akil Safik, Halo. kiper nasional U23 yang sekarang juga main di Persib Bandung ya. Ya. Yang apa? ya. Iya aja dulu. Kil, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Coach Igul gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuman agak-agak capek ya tadi kita latihan ya. Oh iya. Lumayan. Iya. Pinggang. Saya sih yang dilatih, Coach Igul kan enggak. Kan aku latihan tadi sebelumnya. Oh, saya nggak lihat sih. Dia mah begitu ya. Saya Jangan yang kita capek. kalau saya latihan, aduh malu. Saya yang capek sebenarnya, Coach Igul cuma tahu doang, mecut doang. Saya Kil, ngeliatin. Gimana? udah berapa lama di dunia sepak bola? Pas sepak bola dia, kiper. Ya. Dari kelas 3 SD, berarti 8 tahun, dari usia 8 tahun. Usia 8 tahun, tahun berapa itu teh? Tahun berapa ya? Akil kelahiran 99. Akil ini bodoh matematika, makanya jadi pemain bola. 99, saya SMA. 29 berarti. Iya, 99, dia lahir, udah SMA. Kolot! Damn! Jauh banget. Ya, 2007, 2008. Dan ini manusia yang bukan satu-satunya, salah satunya yang muda, manggil cuman Digul. Tapi itu bagus sih. Kenapa? Senang sih. Daripada dipanggil Om udah biasa. Karena sering teman-temannya manggil Om. Daripada Abah. Iya sih. Daripada aduh lah panggil nama aja lah. Oh iya, Digul kan. Kan ke western-westernan, Akil. Saya kan sebenarnya bukan orang Indonesia buat ini. Orang mah Jadi akhirnya naturalisasi. Iya, Turki. turunan Kirno. Oh, betul. Turunan Kiara Condong. Jadi 8 tahun pertama kali di SSB. Ya, SSB Sidolik. Dari umur 8 tahun ya. Iya. SSB Sidolik pertama. Ya? Sidolik. Yang masih berapa tahun? Paling kecil lah masuk waktu itu, makanya waktu itu sempat vakum setahun sih. Enggak setahun, berapa bulan lah. Gara-gara Gara-gara nggak diikutin turnamen, soalnya belum ada teman-teman Akil yang kategori usia Akil. Jadi di vakum dulu, masuk lagi jadi striker. nggak pundung itu teh. Hah? Bukan pundung. Enggak lah, kalau bagus. dikit. Wajar lah ya itu mah. Oh jadi awalnya dulu jadi striker. Enggak, kiper, Kiper. vakum, masuk lagi striker. Kenapa? Karena pengen nyoba lah sesuatu yang kayak nanti. Kan Akil ini orangnya suka tantangan gitu. Iya. Ya, Coach Digul tahu sendiri lah, Akil banget. di olahraga manapun pengen paling bisa, paling mahir lah. Iya. Dia main basket juga jago. Tadi nyobain golf juga lumayan. Baru pertama kali udah Lumayan bagus. hancur. Lumayan hancur. Tapi ada bola yang jauh kan. Iya. Tadi kan beberapa kali kan. Hancurin stick orang. Gak apa-apa itu mah. Orangnya yang punya orang kaya kok. Santai aja. Ya Ki ya, nggak apa-apa rusak juga lah ya. Terus udah jadi striker. Udah setahun 2 tahun kali ya. Setahun ada. Terus ikut turnamennya penting. Kipernya kebetulan sakit nih dua-duanya. Oke. Jadi disuruh jadi kiper. Itu pertama kali ikut turnamen lagi jadi kiper. Langsung dapat lah penjaga gawang terbaik se-Jawa Barat. Oh, Waktu alhamdulillah. Di umur 13 atau 12 tahun. 13 tahun sok, yang lain 13 tahun. Kalian jadi apa sih? Masih minta uang ke mama. Akhirnya juga masih minta Masih, sih, ya, masih jadi sama. pengeretan ke orang tua. Ya ngerti lah, karena saya juga dulu mantan atlet umur 13. Belum jadi apa-apa saya kira, masih jadi cadangan. Ya, berawal dari semua berawal from the bottom. From the bottom, ya, Struggling. setuju. Waktu jadi striker ngegolin nggak? Gak inget deh, kayaknya golin deh. Kayaknya. Soalnya cadangan. Oh. Terus masuk, kadang babak 2, kadang ya starting, ya gitulah, biasa.
kehidupan. Dari segi fisik kan Akil tinggi nih sekarang. Dulu kamu tinggi nggak di usia Akil atau pendek gimana? Dulu tinggi sampai banyak orang tua waktu ikut turnamen SSB itu banyak yang protes, disangkanya pencurian umur. Oke. Gugi. Oh. Maaf ya, namanya juga baru pertama kali dan ngedadak lagi ini anak. Banyak yang protes sampai Mama Akil capek kan, Mama Akil capek. Terus Mama Akil request sendiri itu di jersey SSB Akil, jersey cetak akte Akil di situ gedein, biar gak banyak yang protes. Tapi nggak kesampaian sih. Kalau dulu gini, kalau di baseball softball, misalnya ada yang curi umur, kita cuma minta satu STTB dulu mah, ijazah sekolah. Ijazah sekolah kan umur Nggak mungkin ya. susah. Iya, udah ketahuan. Kebuktian sih salah satunya waktu Piala Menpora. Piala Menpora kan salah satu ininya persyaratannya harus cek gigi. Kan umur kelihatan di gigi. Oh iya benar. Lolos. Piala Menpora? Piala Menpora. Dulu ada Piala Menpora yang usia dini sih. Oh bukan Piala Menpora waktu kita itu ya? Itu karena kan nggak ada lagi kegiatan ya bola, jadi adain Piala Menpora senior. Gitu. Kalau itu waktu masih junior ini, Menpora Cup. Oke, sekarang Akil kan jadi kiper Persib nih. Terus kemarin kita yang di Bali yang 3 bulan. Tapi karena Akil cedera jadinya Sebulan setengah. Sebulan setengah ya? Ada kesan-kesan nggak? Kesan ya pasti kalau di Senang, susah, capek? seneng ada karena di Bali. Susah, stres pasti sih. Soalnya kan sistem bubble itu ketat ya. Terus jauh dari rumah. Apalagi sekamar sama Safri lagi. Dia lagi. Dia lagi. Cowok lagi. Meluk bantal. Iya. Terus? Stres sih sebenarnya sistem kayak gitu tuh. Kayak ke pemain tuh nggak gerak-geriknya nggak bebas lah. Kan kita juga sebagai pemain bola atlet profesional juga pasti manusia juga gitu ya, butuh ya, kehidupan, butuh hiburan, butuh refreshing otak. Ya sama lah kayak pekerjaan lain, mungkin nggak bola atau nggak atlet aja. Pegawai kantoran juga pasti kok udah mumet kerja di hari weekendnya pasti liburan atau apa. Ya kita juga sama kayak main bola. Kayak gitu. Nggak ketemu keluarga beberapa bulan. Terus juga kan ngerasain kan? Ya begitulah. Gimana rasanya? Gilang lagi. Botak lagi. Ini nggak nyadar, nggak ngaca itu kamera. Kan ada satu lagi Gilang. Setelah Akil dia. Ada dia. Ya sih emang kerasa sih, cuman ya kita tetap fight aja di sana kan. Karena kita fight-nya itu karena itu liga lagi setelah COVID. Ya, jadi kita setelah beberapa tahun kita nggak main. Kita bawa enjoy. Resiko kita ya. Ya, resiko sebagai atlet juga sih. Tapi itu dari semua itu untuk menghibur masyarakat kan. Sehingga selama pandemi ada tontonan bola lokal gitu Liga Indonesia yang ditunggu-tunggu penontonnya pasti banyak yang nunggu, banyak yang hype gitu. Walaupun kita main malam terus kan? Iya, waktu main malam terus, pulang jam 1, jam 2. Enggak, jam 2 masuk kamar, jam 1 kita pulang ke hotel, makan dulu. Iya. Jam 2, terus bangun lagi kalau yang muslim sholat subuh, pasti itu. Pasti. Terus kita recovery jam 9, jadi kita tidur emang kurang. Keganggu sih. Emang. Ya. Bagi atlet itu keganggu. Ya, cuman ya mau gimana lagi kita terima lah. Lagi-lagian juga liganya udah beres kan. Nggak ada masalah sih. Banyak sih sebenarnya masalah, cuman ya kita tetap fight. Situ. Selain bola, Akil suka olahraga apa? Itu basket suka, biliar suka. Biliar dong. Terus? Bowling suka. Kayaknya semua olahraga udah dicobain deh. Dia main bowling juga bagus juga loh. Tiba-tiba strike, masuk, strike, abis aja si pin nih. Bakat berarti? Bakat emang. Iya. Kayaknya kayak nantang gitu semua olahraga tuh kayak harus bisa. Softball belum. Main baseball belum. Udah pernah nyobain sih ya. Kita yang pakai mesin itu. Lumayan juga sih buat yang baru. Lumayan sakit sih tangan. Itu juga berat tuh. Tadi nyobain golf dia. Gimana main golf? Ya harus nantang sih, tapi karena gerah ya, nggak nyaman. Harusnya pakai bajunya yang tipis kayaknya. Iya. Nanti. Kalau kita sih main sepak bola kan ada lawan kan. Kalau main golf lawannya diri sendiri sih. Harus lebih sabar. Harus ini ya, konsisten. Konsisten emang. Cuman ya salah baju sih tadi pakai Salah baju ini. Tadi keringatan langsung. Keringatannya parah. Ya, langsung istirahat aja. Kan ini mau syuting jadi harus on point. Demi coach di goal case tuh. Coach Kes. Coach case, close the door. Close the door? Ini kan botak ini. Enggak, Mas Ded, beda ini mah. Ntar disomasi lagi sama dia lagi. Luar biasa emang ya, ini satu nih. Ada ini,
tim favorit bola? Bola di mana? Ya di luar negeri. Di luar negeri Di luar negeri dulu ya, ada di Indonesia juga. MU sih, Manchester United. Dari semua kayak Liga Spanyol kayak gitu-gitu. MU. Kalau Eropa ya MU sih, lebih ke MU. Oh, kalau Liga Asia ada nggak? Asia ya pasti Persib lah. Anjir, ini nih. Poin. Dari hati ini. Jadi sebagai putra Jawa Barat mana sih yang kamu bela? Iya, kebanggaan Jawa Barat? benar. Pasti bener kalau fight banget. Kan hati biru, si hati biru. Si hati biru. Vladimir. Nah, kan dulu sekolah nih. Sama di gue juga ngalamin. Lagi banyak dispen nggak dulu sekolah? Banyak. Terus guru gimana? Sebenarnya Akil dulu waktu SMP tuh di kelas 2, Akil ada izin, Akil di sekolah negeri SMP tuh, nggak akan disebutin di mana lah. Oh, nggak akan disebutin? Pokoknya deket Supratman. Supratman. Di bawah ya? Supratman yang Ya, bawah? adalah Atau yang atas? Adalah itu. Akil negeri, sekolah negeri di situ. Terus Akil di kelas 2 tuh Akil ngewakilin Akademi Indonesia ke Barcelona. Anjir, Namanya SMP nih? 2013, namanya Mediterranean International Cup. Itu lawan Barcelona, La Masia, lawan Madrid, pokoknya sedunia lah. Sedunia. Di situ Akil main terus di akademi itu tuh. Pas pulang kena masuk ini, apa? BK. Oke. Karena izin. Karena apa nggak masuk sekolah gitu. Bukannya kan kita kan membanggain sekolah gitu bawa nama bendera sekolah. Kok jadi dikena BK, dikasih peringatan, ya udah di situ akhirnya belajar dari pengalaman. Waktu SMA Akil mutusin sama mama kayak diskusi, ya udah swasta aja. Oke. Swasta di sekolah di sponsornya Persib tuh dulu, SMA Pasundan 1. Iya. Sebenarnya itu SMA sekolah dulunya mama. Jadi mama tuh kayak kita tuh lagi nyari-nyari sekolah lewat SMA Pasundan 1. Ini sekolah dulu mama. Kenapa nggak daftar di sini? Daftar lah. Ternyata welcome gurunya, welcome banget. Nah, di SMA, Akil dispen, latihan pagi. Selesai kan biasanya kalau latihan jam 7, selesai jam 9-an lah. Mandi. Itu diklat? Bukan, dulu di kelas 1-nya tuh Sasko. Sasko, tapi sempat diklat. Jadi kayak Sasko, diklat, Sasko, diklat. Nah, kayak selesai latihan, ikut dulu ke masjid, mandi dulu, udah mandi, sekolah. Itu kalau lagi rajin. Kalau nggak rajin, udah mandi ke warnet. Dulu, Akil ini gamers juga, makanya suka tantangan. Main Dota, ya. Oh, mainannya Dota. Akil ini kalau nggak di bola ini pasti jadi anak warnet ini pasti. Iya sih. Jadi anak games. Soalnya Akil pernah di warnet tuh dari jam 6 maghrib pulang jam 6 pagi lagi. Pernah begadang. 12 jam? Iya, paket begadang namanya teh. Anjir. Itu nama warnetnya tuh di Malabar itu warnetnya. Malabar? Yang mana nih? Malabar ada namanya Embassy. Oh, Embassy malah kalau zaman orang mah. Bukan Embassy warnet. Zaman kita beda nih. Jadi dulu tuh Akil sama Akil nih. Oke. Akil juga jadi ke bawah sama Akil, jadi ikut begadang sama teman. Teman ada berdua nih, teman dua sama Akil bertiga. Teman dua ini tuh sebenarnya kiper juga. Satunya adik kelas, satunya senior. Dua-duanya juga suka games. Dua-duanya juga masuk diklat. Jadi kayak oh ya udah jadi enak lah. Terus yang dua itu kemana sekarang? Dua itu kayaknya satu masih main. Satu kayaknya udah enggak. Oh enggak. Satu yang udah enggak di Gol kenal? Enggak. Bukan si Jangkung. Siapa Jangkung? TKB? Oh, bukan. Bukan kan itu dia bukan di Pasundan. Nyebutin aja TKB, siapa tahu bisa jadi sponsor di sini ya. TKB di sini. Di warnet sampai jam 6 pagi. Udah itu kayak kadang kalau rajin langsung sekolah, kadang kalau enggak yang ke warnet kayak gitu aja lah. Yang penting diselamatin bola sih. Tapi dulu sama sih Kil, di Gol SMA. Baseball kan, kalau aku baseball. Sama juga kelas 1 jarang masuk, ada latihan dan lain-lain. Yang ada nggak naik kelas. Iya? Iya. 4 tahun aku SMA. Nggak apa-apa lah di sekolah. Sebenarnya orang tuh sekolah tuh kayak dijadiin ya beda-beda ya orang-orang, kayak ada orang yang ambis di sekolah ya, kan kayak pinter ngejar ranking tapi dia di kehidupan sosialnya nggak. Sebenarnya menurut Akil nanti kalau Akil punya anak gitu ya. Anak Akil bebas sekolah kayak gimana juga. Yang penting sekolah itu sebenarnya buat pandai kita sosial gitu. Poin. Iya. Poin banget. Sosial untuk sekolah itu untuk bercengkrama, untuk sosial. Nah. Nilai itu ya mungkin kalau dia nilainya bagus di suatu hal berarti dia kemajuannya di situ. Sebenarnya nggak harus push harus semuanya nilainya bagus karena kemampuan manusia kan beda-beda kan. Itu guru BK di Gol dulu ngomong kayak gitu. Di Gol bagus dulu bagus di olahraga, fisika, sejarah, bahasa bagus semua. Cuman kimia jelek.
Agama 3. Ih, pinter. Suruh ngaji nggak bisa dulu. Bagus. Sholatnya cuma ujian agama doang, praktek agama doang. Dulu waktu praktek agama, praktek agama kan sholat mayat, guru-gurunya langsung bilang, nih Gul, Jadi mayat. jadi mayat. Jadi mayat. Langsung nilainya A. Iya. Ya, pantes lah. Ya dulu gitu ya. Tapi ketika banyak itu orang ketika nggak naik, nih Gul mah enggak, saya nggak malu kok. Toh dulu waktu itu nggak naik karena halnya seperti ini itu. Ketika orang ngerti, oh ya udah. Nggak masalah. Dan lagian SMA juga nggak pindah, stay di situ. Iya. Kalau kata guru-guru perpanjang kontrak lah. Karena kan masuk sana juga atlet, nggak pakai surat. Donatur atlet. kan? Enggak, Oh, gratis. gratis. Tapi ke orang Namanya tua, beban itu ya. Tapi ke orang tua bayar. Bu, maaf dulu, ayah. Dulu sebenarnya sekolah gratis. Oh, bilangnya bayar. Ini namanya apa ya? Uniko usaha nipu kolot. Tapi bilang juga ke ayah ibu setelah lulus sih, sebenarnya dulu kayak gini-gini. Terus kaduhung? Enggak, ibu juga udah tahu sebenarnya kayak gimana. Ya udah uang jajan kamu. Cuma next time nggak boleh ngebohong. Nah, Dipakai buat apa uangnya? buat pacaran. Padahal SMA sering ditolak dulu. Ada juga. Terus Akhirnya mau sekarang juga. pakai apa ini? Akhirnya diterima sama Tehran. Nggak tahu. Kok bisa ya? Nggak ngerti. Harus di cross check tuh. Nggak ngerti kok dia mau ya nerima. Ya rezeki berarti ya. Emang. Gitu. Basket. Kalau basket sukanya apa? Lebih ke ini sih Golden State si Stephen Warriors. Curry. Stephen Curry. Zaman di Gul dulu Chicago, Michael Jordan, Iya, Michael Jordan. Scottie Pippen. Udah itu doang basket dong, yang lain nggak ada, nggak pernah nyobain lagi gitu yang lain. Karena kita di Indonesia seperti itu doang sih ya. Volley suka? Volley suka. Punya mantan nih volley? Pernah main akhirnya waktu SMP kejuaraan Semua olahraga aja, ini dia tinggi sih, bagus. SMP juara loh. Oh ya? Iya. SMP? Enggak sih sedaerah itu. Oh, Kiara Dari Condong? SMP. Bukan SMP itu. Tapi juara loh. Juara? Kan bisa pakai kaki kan, volley kan. Kadang pakai kaki gituin. Jagoan. Ini. Tapi Kita kamu kraw. kalau recovery ya, dia nggak pernah ikutan ini, tenis ball ya? Nggak pernah. Soalnya saya nggak pernah main. Sedih. Jadi dia bersiksa terus sama sadis. Buar. Teja aja main ding, dia senyum. Kan aja gini. Ya, kalau saya main tenis ball berarti saya main dong. Iya. Saya nggak pernah main. Dia mau pas hantem. Nggak ada hari off. Cuma latihan. Tapi bagus dia kan. Bagus. Dia ngelatih ya sih. Dulu berarti ke profesional pertama kali tahun berapa? 2018. 17 akhir lah. Kira 2019. Zamannya Mario Gomez. Itu dipanggil di situ. Itu karena Akil tuh 2016-17 awal tuh Akil tuh timnas 19. Nah, timnas 19 Indra Safri itu seleksinya tuh bener-bener seleksi se-Indonesia. Iya. Di Bandung, terus udah Bandung lolos se Jawa Barat, Iya, Jawa Barat lolos baru se-Jawa, kayak gitu. Nah, Akil satu-satunya putra Jawa Barat yang masuk timnas 19 waktu itu. Cuman satu Jawa Barat. Ada Indra? Bukan. Indra belum. Indra baru tahun depannya baru Indra. Oh, berarti Akil tuh waktu ada Indra kayak gitu tuh tahun kedua ya? Tahun kedua, tahun depan. Berarti siapa aja ada Akil, Indra. Padahal tadi baru lihat fotonya siang. Yang posting siapa tadi? Akil, Indra, si Irianto, Iya, Irianto ya. Irianto, Egi, Witan, zaman-zamannya. Sekarang main bareng lagi sama Irianto ya? Snawi, main, iya di Persib nih. Di Persib. Kok ngasih? Alhamdulillah. Kok ngasih? Dipotong itu. Apa? Kan udah press release. Kan udah masuk. Official kan udah nggak Official udah, nggak apa-apa. Yang lain mah jangan lah ya. Rahasia dapur, nggak ada. Mau nanya mau gimana pun, nggak ada. Secret. Disumpah soalnya. Enggak sih ya. Disumpah sih ya. Enggak. Cuman ya, sorry to say. Gitu, Kil. Jadi perjalanan Akil dari umur 8 tahun sampai sekarang gitu. Kamu ada latihan tambahan nggak? Atau ikut private? Terus kayak gimana? Ada? Akil dulu aktif sih ikut private kayak di waktu SSB itu ikut latihan private keeper di Boyke Adam goalkeeper camp. Dulu tuh Akil alumni pertama. Kan anaknya main softball tiga-tiganya. Terus Akil tuh pertama BAGK camp tuh Akil tuh murid pertamanya. Jadi dulu Lodaya tuh masih pasir.
Iya. latihan Tahu, di situ, tahu. latihan di situ, dapat penghargaan aja dikasihnya sama Coach Janur. Oke. Penghargaan siswa terbaik gitu. Di Ke sepak bolanya. Di Boy Academy-nya goalkeeper channel. Dia kan itu tuh ada 50 orang kiper se-Jawa Barat. Banget ya. Banyak dulu, makin nambah namanya. Si Jalu ikut nggak? Jalu ikut, sempat ikut. Oke. Terus dapat siswa penghargaan ya paling berprestasi terbaik itulah sama Coach Janur. Tahun depannya itu masih umur berapa ya? Belum sih. Terus pernah trial ke Persib juga. Trial zamannya Coach Janur. Cuman sekali trial terus langsung ikut seleksi timnas, nggak aja lagi. Timnas 19. Ya dulu awal-awal masuk timnas kan kayak pendiam gini, nggak gimana sih orang Sunda kalau keluar kayak lihat orang Timur ngomong bercanda kayak padahal bercandanya kan ngomongnya keras, cuman kayak orang Sunda, apaan sih anjir, kayak marah-marah gitu aja kan. Kayak nggak ngobrol seminggu sama itu. Misalkan kan bercanda orang Sunda kan lemes, orang-orang Timur kan kadang ngomongnya tuh ngebentak. Sebenarnya mereka tuh bercanda. Cuman dulu bercanda orang Sunda lemes, perasaan dia kalau bercanda nggak pernah lemes. Ya semenjak banyak pengalaman jadi nggak lemes saya. Oh iya benar ya, kita udah kenal, kamu udah kenal sama mereka itu semenjak sendiri di luar jadi kayak beradaptasi. Oh iya, ketemu orang-orang beda tuh kayak gini loh. Jadi bola itu sebenarnya ngajarin wawasan juga. Ya itu. Lagian juga negara kita juga dibuat untuk seperti itu sih. Kita beda-beda gitu. Iya, Bhinneka Tunggal Ika kan. Terus kita bisa belajar kayak Safril, terus Fred gitu. Mukanya yang serem padahal enggak, orangnya baik banget. Hello Kitty ya, padahal Hello Kitty hatinya. Hello Kitty. Apalagi Safril. Ya, soalnya di sepak bola tuh ketemu orang baru lagi. Jadi kayak ngebentuk karakter orang, wawasan. Nah, itulah olahraga ya. Benar-benar. Jadi selain untuk prestasi, kita juga belajar bersosialisasi sih. Iya. Jadi dulu waktu di Gul masih jadi atlet juga, sampai sekarang juga tetap kita di lapang latihan, tapi di luar lapang kita harus belajar bersosialisasi, gitu kan. Betul. Manner juga kita harus dijaga kayak gitu. Apalagi sekarang udah profesional akhirnya kan. Attitude. Harus benar-benar. Kalau sih tepat waktu orangnya. Iya. Kemarin doang nggak ya macet? Ya kemarin oke lah. Makanya bingung, kok tumben telat. Yakin nggak pernah telat sih, kayak harus on time sih. Apalagi kalau kita latihan, Persib kalau misalnya pelatih datang sejam sebelum pemain, kiper udah suka datang duluan. Iya, kan latihan duluan langsung disiksa duluan. Iya, ini kenapa kiper duluan? Ntar dulu kali. Pokoknya kalau masuk ruang ganti udah ada kiper, aduh telat gua. Jadi ya kita gitu. Emang bener-bener apa ya? Di diri Akil tuh harus disiplin gitu. Mungkin di entah di lapang atau di luar lapang. Soalnya banyak yang bisa jadi pemain bola. Misalkan ya tukang manapun juga, misalkan jadi kiper juga bisa lah. Sembarang ngejaga gawang juga semua orang juga bisa. Cuman yang ngebedain pemain bola yang benar-benar bisa jadi profesional sama yang enggak tuh mungkin di karakter. Karakter, sama kemauan. Terus kemauan itu maksudnya kayak dilatih di luar latihan. Iya. Misalkan terus yang paling utama itu karakter sih. Karakter tuh orang-orang bisa lah kayak ngadepin suatu kerjaan, tapi karakter itu susah dicari. Betul. Karakter tuh ngebangun jadi ciri khas setiap orang. Iya. Entah karakternya itu, entah si orang itu tuh disiplin atau entah orang itu emang benar-benar ambisius atau kayak gimana itu susah. Nah, plus sepak bola itu olahraga tim nih. Dari berbagai macam karakter, budaya, dan kebiasaan masing-masing disatuin dalam lapang. Iya, harus jadi satu. Tujuannya satu sebenarnya, ngegolin, udah gitu aja. Menang sih. Menang, iya menang. Kalau profesional ya, yang namanya profesional kan, ya menang sih. Sebenarnya orang-orang mungkin sebagai pandangan Akil ya, menang itu benar-benar harus menang. Iya. Gak mau kalah. Terus meskipun kita main jelek tapi hasilnya menang, ya orang-orang bakal ingatnya oh iya menang. Meskipun tim ini main bagus tapi jelek ya tapi kalah ya orang-orang kalah. Tapi kita main bagus ya tapi kalah ya kayak gitu. Ya itu profesional seperti itu. Beda kalau amatir kan, kalau misalnya amatir kayak kelompok umur kayak gitu kan. Saya umur 8 tahun ya nggak jadi juara nggak apa-apa, cuma dia dapat ini. Terus umur 10 dapat ini. Nggak juara juga nggak apa-apa lah. Yang penting pengalaman kan. Akil udah berapa kali jadi juara? Dari junior? Banyak sih. Kemarin waktu itu nganterin Persib juara Suratin. Oke. Suratin, terus di SSB banyak sih. Penjaga gawang terbaik 5 kali. 5 kali? Waktu dari SSB. Sekarang umur 23. 5 kali pemain terbaik, ya bagus lah. Iya. Masih muda dia 23.
Dibalikin umurnya juga masih jauh. 2 kali lipat. Kalau orang mah tipis, kalau dibalikin mah. Yang memotivasi Akil siapa sih? Orang yang benar-benar buat Akil ngebantu lah. Orang tua pasti. Orang tua. Mama apalagi. Mama Sama, paling ya. dari SSB itu dikenal sebagai tim doa. Tim doa. Doa. Kan ada orang tua lain kalau nonton anak-anaknya main tuh kayak, kalau mama enggak, mama Akil tuh kayak gini. Diam, tapi bibirnya tuh gerak kayak komit baca doa. Bener-bener, ya doa ibu tuh bener-bener ini sih. Yang ngejaga Akil, mungkin yang ngelancarin karir Akil. Kalau di Gol, orang tua dulu di Gol main jelek, sampai rumah dimarahin. Karena ibu main juga kan, jadi ngerti kan. Lu tuh mestinya kayak gini, kayak gini. Mesti kesalahan seperti ini. Jadi yang di rumah yang oke, udah mau berbuat salah, dimarahin sama pelatih, dimarahin sama mama. Nggak apa-apa, dulu juga waktu PON 2008 juga sempat bandel gitu ya. Nggak pernah latihan, padahal itu lagi bisa dibilang pemain lagi nomor satunya gitu, pitcher nomor satunya. Kabur ke Bali. Terus udah gitu kita ada olahraga, ada tryout di Jakarta. Main nggak bagus amat sih. Terus si ibu bilang ke pelatihnya, coach kalau misalnya dia main jelek kata Koco, pukul aja nggak apa-apa. Saya coret aja tante. Dicoret bener. Kata ibu saya, udah coret aja nggak apa-apa. Coret. Fair berarti. Fair. Ibu fair dulu. Kalau kamu jelek ya udah jelek. Tapi dari situ belajar, oke, mesti kayak seperti ini. Gitu. Timnas berapa kali? Timnas nggak tahu nih. 2 tahun kemarin aktif sih. Full. Tahu. Dari senior udah 3. Tunggu senior kamu juga berarti ngambil Ya senior ya. Kemarin waktu kualifikasi Piala Dunia tuh di Dubai. Iya. Tajikistan. Ya. Di Dubai latihan. Sempat main nggak Dubai ya. Dubai apa ya akhirnya? Dubai apa aja? Lupa. Timnas 23. Masalah ini, Mbak. TC. Enggak, Dubai tanding juga. Kualifikasi Piala Dunia Dubai, Tajikistan kemarin tuh udah 3. Sama Beckham. Ya. Terus yang membedakan timnas, Persib boleh terus SSB kayak gitu apa? Tingkatannya sih. Tingkatan latihannya. Kalau di klub mungkin masih kelompok usianya beda. Sama sih di timnas juga. Cuman klub tuh lebih kayak bebas sih. Profesional. Kalau udah masuk ke timnas tuh kayak orang-orang tuh kayak bener-bener kita tuh di-push. Oke. Mungkin di-push karena banyak orang juga yang pengen di... Iya, itu banyak banget. Dari sekian banyak orang, cuman kita gitu yang kepilih timnas itu suatu kebanggaan pasti. Setiap pemain pasti tujuannya tuh timnas. Entah mau kayak kelas Ronaldo aja tujuannya timnas kan. Enak, sepak bola mah begitu ya. Iya. Kalau baseball tujuannya bukan timnas, pro. Karena timnasnya ya gitu-gitu aja sih. Enggak, kalau main pro kadang main timnas nggak bisa. Iya. Karena udah pro. Gitu. Sempat Akil dulu waktu di 19 main timnas di Myanmar. Pertama kali debut di AFF. Pertama kali debut AFF. Main tuh Akil ya nggak jelek-jelek amat, tuh bagus-bagus amat. Itu ngegantiin teman Akil yang cedera. Gantiin, itu posisinya Akil padahal lagi demam sih. Soalnya di Myanmar Akil nggak cocok kan, udah panas, masakannya berminyak. Jadi di Myanmar tuh hampir sebulan setengah lah di situ kayak makanannya gitu. Terus jadi pas pertandingan grup lawan Vietnam, Akil di situ posisinya lagi demam panas. Tiba-tiba teman Akil cedera. Akil kira kan cadangan kiper ada 2. Akil kira teman Akil yang mau masuk. Ternyata pelatih nunjuk Akil kayak Akil mau bilang sakit tapi Akil lagi pengen main gitu, pengen nunjukin gitu. Ini kan impian Akil gitu. Tujuan Akil tuh sebenarnya main gitu. Terus Akil kayak mikir. Waktu itu nggak mikir sih sebenarnya. Kayak udah main aja main. Lagi demam, lemas. Tapi nggak ada kesalahan Akil sih. Cuma lagi apes, langsung kalah 3-0. Di situ langsung dibully. Pertama kali dibully se-Indonesia mungkin ya. Oh ya? Banyak komen. Resiko, Akil tahu resiko. Terus Akil lihat komenan, HP panas kan, wah banyak banget komen ini komen. Akil sebenarnya nerima sih bulian itu. Akil nggak ambil pusing bulian waktu itu ke Akil teh, karena Akil anggapnya biasa lah resiko pekerjaan waktu itu. Waktu masih umur 18 tahun lah, langsung dibully se Indonesia, terus banyak banget. Mental sih. Mental. Itu yang ngebangun karakter Akil. Itu yang ngebangun karakter Akil, jadi nggak peduli sama omongan orang. Ini urusan Akil. Terus
dibully. Yang Akil pedulin itu tuh bulian itu tuh sampai ke keluarga sih. Oke. Nah itu yang Akil nggak Nah suka itu ya sih itu. benar-benar. Kayak udah ini kan yang salah tuh Akil bukan keluarga gitu. Kenapa jadi harus bawa-bawa keluarga ke pekerjaan Akil? Gitu Iya. kan ini Akil pribadi. Jadi ya itu posisinya demam. Akil sekamar tuh bertiga nih. Akil, kiper semua. Ya. Kiper satu lagi udah pindah kamarnya karena cedera. Terus sisa 2 teman Akil ini tuh benar-benar ya sahabat lah sama Akil. Itu bertiga ini tuh sahabat dari kecil. Akhirnya Akil kamar mandi, nyalain shower. Padahal nggak mandi, nangis. Nangis kayak It's okay. biar nggak kedengaran ini teman. Sebenarnya nunjukin kesedihan itu kan sebenarnya kekuatan juga. Ya. Akil ya nangis tuh. Nangis. Nggak ada yang salah dengan yang nangis, dengan apa yang namanya nangis. Iya, nggak ada yang salah sebenarnya. Terus udah selesai mandi, kan Akil masih sakit tuh posisinya. Kompres sendiri. Akil nggak berani ngomong dokter. Kalau Akil ngomong dokter di pertandingan selanjutnya Akil nggak akan main. Oh iya. Jadi Akil ngompres sendiri, minum teh sendiri sama temen dibikinin teh. Sarung tangan Akil sobek tuh, kan dulu belum sebanyak ini. Iya. Sarung tangan Nike sobek tuh. Dijahitin sama temennya itu baik. Padahal posisi kiper. Nyebutin Nike nih. Udahan ya? Oh, udahan sama Adidas udahan. Iya bener mau minum aku. Punten, Om Leo. Aduh, udah minum. Saya ngerondang dulu. Om Leo. Enggak. Kopinya mana Om Leo? Kopi nu terima keur we. Kopi terima keur we Akil. Aku ujung sana. Terus akhirnya kompres sendiri tuh tiap malam. Gak berani ngomong dokter. Berat juga Akil ya. Iya, kalau ngomong dokter pasti ngomong ke pelatih. Dia nggak akan nutupin soalnya. Pelatih itu dulu siapa? Indra Safri. Oke. Pelatih Indra Safri. Terus akhirnya Akil main nih, main lagi. Starting lawan apa gitu, nggak salah. Lawan tuan rumah Myanmar. Perebut nih kalau lolos atau enggaknya. Menang. Tapi kayak Akil tuh masih kayak ditahan-tahan. Akhirnya Akil dipanggil lah sama dulu tuh kalau di timnas tuh ada pelatih psikologi dari UGM. Dia sekaligus asisten pelatih sekaligus ini. Nah, Harus ada sih emang. emang terus si asisten pelatih ini tuh ngomong ke Akil, ngobrol berdua. Akil belum lepas ya main. Kayak gitu nih. Iya, Akil jujur aja iya. Karena lambang ini ya, lambang Garuda ya. Mungkin iya. Akil diomongin aja. Bayangin aja kalau ini tuh baju biasa Akil. Baju biasa Akil ngebela Persib atau Akil ngebela mungkin SSB Akil sebelum ini. Ya baju ini jersey biasa aja, jersey buat latihan. Cuman kebetulan si lambang Garuda itu tuh nempel aja di situ. Kayak, oh iya. Jadi itu ngerubah mindset. Kesananya Akil main bagus. Akhirnya dapetin juara 3 lah, kalah sama Thailand kan. Itu yang waktu kita nonton di Jogja bukan? Yang lagi kita waktu di Itu bukan. Bukan, itu beda lagi. Beda lagi. Itu mah waktu laga balas dendam lawan Thailand lah, itu di 2018. 2018 itu. Terus Akil dari situ main bagus, selesai ngerebutin juara 3. Pulanglah ke Indonesia akhirnya pulang. Sampai transit di Malaysia nih. Kok HP panas kan baru dinyalain lagi kan, pakai WiFi Malaysia. Atur WiFi Malaysia, simpen lagi, beli oleh-oleh coklat. Kok HP panas ya di saku ya? Oh, mungkin error kan. Pas lihat notif Instagram. Following. Anjir. Pas dilihat dari 1.300, pas dilihat anjir 10,3K langsung. Simpan lagi. Kok panas lagi? 20K. Anjir banyak banget. Kan Kaget. inilah pas main bagus dipuji, main jelek langsung wah dicaci-caci. Kayak gitu. Oke, sepertinya budaya Indonesia ada yang harus diubah sih. Setuju. Tapi gini, kalau kita sebagai profesional gitu ya, di gol pelatih, Akil pemain, kalau kritik kita oke gitu, nggak masalah. Kalian misalnya ada yang sempet sih di gol dia caci maki, sempet kayak gitu-gituan. Tapi kalau untuk di gol pribadi, it's oke. Tapi kalau udah sama keluarga, itu beda lagi. Iya. Itu beda lagi. Awas aja. Nah, itu yang ngomongnya fake account lagi. Rata-rata sih orang cuman pengen lihat hasil daripada proses. Iya. Cuman ya fair lah, kita juga kadang kalau nonton, misalkan Akil sebagai fans MU nonton anjir MU kalah mulu, mungkin di prosesnya kita nggak tahu. Iya. Wajar sih sebenarnya, tapi nggak diwajarin untuk berbully berlebihan kayak sampai keluar kata-kata kasar atau kayak mungkin body shaming lah, ada rata-rata body shaming kayak gitu. Oh, body shaming? Maksudnya kan, oh anak babi ini mah kayak gitu kan. Ayolah, come on lah, grow up lah. Biasanya kayak Ya dulu ada kayak gitu. Sekarang Akil kayak bodo amat sih. Kayak udahlah.
Semua orang punya opini masing-masing. Betul. Selama itu masih positif ya. Dulu Diggle juga pernah sih. Diggle mah bukan dibully, dimusuhin satu tim. Dia pulang timnas. Lagi oke dong, lagi jago. Sombong. Kesalahan Diggle yang selalu Diggle ingat itu. Sombong. Belagu lah. Gue jagoan nih. Yang lain lu biasa aja. Timnya kalah gara-gara Diggle. Main nggak bagus. Dibully satu tim. Sidang satu tim. Sama anak junior juga ikut nyidang Diggle juga. Tapi dari situ gue belajar, mestinya harus seperti ini. Itu ngelatih mental juga. Nah, makanya pas sekarang di sini banyak yang boleh, oke, ya, hehe aja, hehe. Pengen balas hehe, boleh nggak? Hehe. Nggak usah dibalas lah, nggak apa-apa. Proses nih. Proses Akil dari dulu seperti ini kan panjang nih. Panjang banget. Yang buat Akil paling benar-benar berkesan yang mana? Yang benar-benar capek banget latihan, tapi jadi hasilnya ada gitu. Mungkin Coach Diggle lihat lah Akil latihan kayak gimana. Capek kan? Tapi Akil suka nge-push diri Akil sendiri sampai limit, sampai waktu bahu aja kan. Mungkin waktu Akil cedera bahu kemarin tuh udah kerasa. Aku yang Akil kenapa kamu? Tangan kelihatan. Coach Diggle yang pertama kali lihat. Terus Akil jatuh, udah kerasa sakit, tapi Akil tetap paksa latihan kan sampai selesai. Paksa latihan. Mungkin karena di situ mungkin sampai jadi parah karena Akil nggak nge-push diri Akil, mungkin salah juga di situ. Tapi pas ikut game ya Coach Diggle lihat kan Akil cuma bisa ngangkat satu tangan. Parah dia pasnya. Akil kenapa? Nggak apa-apa. Sini baru bilang ini sakit kan. Aduh. Akil nggak tahu sampai separah itu pas dicek. Apa sih namanya tuh? Cek apa sih yang masuk ke dalam tuh? MRI, pas cek MRI ya, pas hasilnya anjir parah juga ternyata banyak yang rusak. Ben. Banyak yang rusak. Akil gak mau lagi tuh MRI sumpah. Kenapa? Takut di dalamnya? Panik. Gak bisa ngapa-ngapain deh. Soalnya sebadan-badan masuk ruangan sempit banget. Kayak di kuburan ya. Kamu belajar berarti di situ. Belajar tobat gitu. Ya Allah, kok di kuburan mungkin seperti ini. Simulasi kan? Simulasi gitu. Tapi kan kamu nggak masuk peti ya. Langsung tanah. Sama aja sih. Takut. Tapi gak mau MRI ini nih. Tapi paling berkesan ya itu sih. Sebenarnya paling berkesan tuh ketika Akil malas, tapi Akil paksa latihan. Ya manusia sih ya, pasti lagi malas ada, aduh malas gitu. Itu sebenarnya itu disiplin, kan orang mau ngatanya disiplin tuh tepat waktu. Enggak itu aja sih, banyak. Ya disiplin tepat waktu, disiplin selalu ada misalkan nggak berbuat di luar. Tapi menurut Akil disiplin yang sesungguhnya itu ketika kita ngerasa males, tapi di diri kita tuh sendiri tuh ada dorongan untuk latihan tambahan. Itu namanya disiplin mental. Iya, itu baru disiplin. Mental, Aku selalu gitu, kalau ketika Akil bisa naklukin diri sendiri, berarti Akil udah menang. Taklukin diri sendiri dulu, baru taklukin lawan. Belajarnya main golf ya. Betul. Golf nggak ada lawan. Mukul bola doang. Ya lawan yang lain sih. Maksudnya nggak berhadapan gitu kan. Jadi ya berarti mental sih. Jadi sebenarnya kalau di olahraga juga kita juga butuh pelatih mental. Psikolog sih. Itu kita butuh sih. Ngelatih otak kita masih kurang gitu, masih. Misalnya ada orang ngomong, psikolog buat apa-apa. Butuh. Jadi atlet juga kan yang namanya atlet, mau itu profesional atau amatir, mereka juga butuh teman sharing kan. Nah, kalau teman sharing selain teman kan ada orang yang profesional di bidangnya gitu. Mereka mungkin lebih tahu cara menyampaikannya, terus harus seperti apa gitu. Selain fisik yang dilatih, otak juga harus dilatih. Kalau misalnya otak kan dilatih, capek otak aja, badan langsung capek. Iya, soalnya capek itu nggak ada sebenarnya. Capek itu datangnya dari otak. Dari pemikiran kita. Kalau pemikiran kita bilang capek, ya udah badan juga capek. Kalau pemikiran kita kayak udah sanggup, kita bisa sanggup. Visualisasi nggak kamu? Visualisasi nggak? Apa tuh? Visualisasi itu kayak, kalau aku biasanya sebelum tidur, misalnya besok tanding sebelum tidur menghayal. Bukan menghayal, jadi ya aku lempar sini, terus ini mati, terus gini. Kadang sih. Cuman kayak jangan terlalu... Ya nggak berlebihan juga. Yang masuk akal kayak rencana skema aja. Kadang akhirnya visualisasi kalau dikasih strategi sama pelatih. Kayak akhir visualisasinya harus kayak gini, berarti ntar ada bola kayak gini. Iya seperti itu. Kayak gitu aja. Kayak gitu. Ya nggak maksudnya kamu tiba-tiba loncat. Subasa. Kiper Subasa siapa sih? Ini. Siapa? Wakabayashi. Konnichiwa. Selamat siang dong. Kayak basi.
Ojora. Kalau Subasa sama Ojora ya. Kayak Basi apa ya? nah nonton, aku nontonnya Kickers dulu. RCTI Kickers yang ada kembar muter-muter gitu. Lama gitu muternya teh. Tahun 96. Tua ya? Iya, SMP aku 96. Itu lagi direncanain gitu pasti. Iya, kamu lahir bulan apa sih? 99 Januari. Oh iya, aku masih SMP. 6 bulan terus SMA aja. Baru lahir dia. Brengsek. Tingginya tapi banget. Tua kayaknya. Kenapa sih rambutnya gitu sekarang? Pengen aja nyobain. Oh. Kan Bakalan ada yang protes, dak sebenarnya mah ya. Ada. Pasti. Masih ada yang Yang protes. itu tuh. Yang itu tuh. Asik, kamu. Serius, bro. Cuman nggak apa-apa ganteng. Ekspresi sih buat Digul mah ya. Jadi ekspresi manusia kan berbeda-beda. Beda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti gimana ekspresi lewat tubuhnya, ada yang rambut seperti apalah. Bukan berarti menurut Digul ya bukan berarti aja orang ini pengen dilihat wah kayak gitu. Enggak, itu ekspresi aja udah. Mungkin penyampaian di Indonesia belum seperti itu. Ya, belum Ya mungkin adat budaya timur Beda-beda. beda sih. Tapi kalau ya luar ya beda. Bebas gimana aja. Ada kesan nggak pesan-pesan untuk mereka yang nonton? Siapapun yang nonton. Pesan apa? Soal apa nih? Soal motivasi diri gitu. Akil bisa seperti ini. Soalnya jujur ya, kalau Akil kan di dalam sama di luar lapangan juga. Di dalam lapangan fight, di luar lapangan dia punya attitude yang bagus juga. Contohnya kayak tepat waktu. Terus kalau lagi latihan males, tapi lawan malesnya itu kayak gitu. Kan kalau gue suka ini, kalau betul. pengen bertemu Akil suka lihat ke gym aja kan, atau di Bali juga. Iya. Akil lagi. Jadi sebenarnya jadwal gym itu jam 10. Tapi dia udah duluan, udah mau beres lagi. Brengsek. Gak boleh, aku datang pagi-pagi. Ini gue tunggu dulu. Sampai ada aturan, kalau ada yang mau boleh sama kamu. Kalau ada yang mau, baru kamu ke gym. Oke. Dado doang. Orang mun sorangan hese euy, lieur. Hayu bantuan, pas bantuan. Anjir. Capek. Safel sih yang rajin. Dulu Akil nggak segede gini badan. Ya. Cungkring. Cungkring. Kemarin juga kecilin sih, sekarang main dikit lah ya. Lumayan lah. Bukan pengen Kelihatan wah gitu. Sebenarnya, nah ini juga harus dilurusin. Gym yang dilatih itu bukan untuk membesarkan badan kayak seperti Arnold atau Adere kayak gitu. Cuman ya untuk menunjang mereka di lapangan. Untuk penguatan ototnya ketika harus eksplosif loncat, lari seperti gimana kayak gitu. Soalnya gym juga ngerentanin cedera sih. Ya. Jadi rentan cederanya itu mengecil. Mengecil lah. Walaupun yang namanya atlet pasti cedera ya. Nggak ada yang atlet yang nggak pernah cedera. Ronaldo aja cedera, Messi aja cedera. Siapa yang nggak pernah cedera? Terus gue nggak pernah. Ini aku putus. Oh, kirain dompet doang. Iya sih. Iya sih. Makanya buat beginian juga. Oh, ini buat sampingan. Buat sampingan lah. Tolong bantu ya. Oh, mau punya anak nih dikit lagi. Bentar lagi nih. Kita bisa.com. Kita bisa.com lah. Oke. Ada nggak? Ada sih. Apa? Tetap kerja keras. Meskipun ya keadaannya sulit. Ya emang. Mungkin nggak ada yang mendukung. Soalnya kehidupan itu 100% tanggung jawab kita sendiri sih. Iya. Ini nih pernah Kil. Pernah nggak kamu lagi dalam satu kondisi nggak ada orang yang ngedukung kamu? Ada. Kecuali orang tua udah pasti Pasti lah. ngedukung. Ada lah. Pernah nggak? Pernah. Kapan itu? Waktu timnas Timnas kapan? 19 mungkin. U19? Iya, mungkin bagi Akil tuh gimana ya? Oke. Bagi Akil Merasa kamu tuh diremehkan gitu. Kamu bukan siapa-siapa lah. ya, mungkin. Karena apa ya? Pastilah diremehkan sering. Cuman beranggapan kita tuh nggak bisa memenuhi 3 hal sih. Nggak bisa 3 hal yang nggak bisa kita kuasain itu. Apaan? 3 hal itu? Masa lalu, Heeh. masa depan, Masa sekarang. perasaan orang lain. Perasaan orang lain? Nggak bisa. Kenapa perasaan orang lain masuk? Orang. Ya, perasaan orang lain meskipun kita berbuat baik, kita udah attitude bagus, kita udah sopan, kita udah segan. Kalau dia tetap benci sama kita, ya kita bisa apa? Ya udah kita udah ngasih terbaik tuh.
Seperti itu. Pengen nih ngomong seperti itu ya. Masa lalu ya yang lalu Yang kan mau kita ya. nggak bisa. Pas is pas lah. Masa depan. Kita nggak usah ngeliat ke belakang. Sebenarnya itu dari psikolog gitu. Emang. Jadi kita nggak usah ngeliat ke belakang, lihat spion aja dikit tuh. Kalau misalkan kalau di mobil lihat spion, oh ada bahaya nih. Iya, nggak bisa. Kita masa lalu nggak bisa dikuasai. Masa depan juga kan nggak ada yang tahu masa Nggak ada depan. yang tahu gitu seperti Yang apa. bisa kita kuasain itu sekarang. Kita berbuat apa sekarang pasti masa depan berdampaknya kayak gitu. Yang pasti jangan takut sama yang namanya rezeki. Misalnya orang, aduh rezeki saya diambil sama orang itu. Enggak, rezeki mah dari Allah. Ya. Masya Allah jadi kajian kita. Lagi Ramadan. Enggak sih sebenarnya baru sih belajar seperti itu yang Mulainya dong satu. apaan? Rencana Akil ke depan aja. Setelah ya mungkin kan masa sebagai atlet profesional kan ada waktunya. Om Nah, plan Akil ke depan. Akhirnya di luar main bola juga tuh kuliah sebenarnya kan udah di hubungan internasional. Sekarang udah semester akhir. sama kayak istriku. Iya sama kayak. Pantas kritis. Di hubungan internasional udah semester akhir juga. Tinggal mungkin ya nyelesain nilai-nilai baru skripsi. Udah itu mungkin kalau di banyak atlet udah udah beres main bola jadi pelatih. Cuman kayaknya kemungkinan Akil ingin ngelatih itu kecil lah. Iya. Meskipun- Itu mah nggak bisa dipaksa kalau ngelatih mah bawaan. Soalnya Akil mikir kayak dari kecil aku udah di bola, masa nanti pensiun jadi bola lagi gitu kan. Akil pengen suasana beda. Ya Mungkin mungkin bola aja. pengusaha Iya, benar, bisnis benar. kayak Bagus, gitu bagus. yang pengen, tapi bisnisnya tuh pengennya yang kerjanya di rumah gitu. Jadi kita datang ke lokasi itu yang cuma ngitung duit doang. Pensiun bener-bener nikmatin pensiun gitu. Bay. Oh, punya pom bensin. Punya pom bensin. Pom ini. Nah, pom ini Kan mah. berawal dari pom Ntar kamu ini. gini sendiri. Akil. Kan sekalian fitness, kan ini gunanya buat nanti. Gunanya kan gitu. Tahu kan fitness yang gini-gini kan gitu. Ini berapa? 5.000, 5 putaran ya. Ini. Di Instagram setelah pensiun Kan siapa tahu bos banyak jadi Iya pom sih, ininya bercabang. Kamu nggak ada niat jadi diplomat gitu? Ya, siapa tahu ya. Siapa kedepannya tahu kayak sih gimana. benar. Mungkin jadi PNS bisa jadi kan. Kan main bola jadi PNS bisa tuh. Kok mau ya PNS? Iya nggak tahu sih, soalnya itu kan terikat juga ya sama. Nah, kalau Digul menghindari itu. Ya. Ketika jadi atlet emang sih mungkin ada privilege kayak gitu ya. Terus kata ibu sih bilang daripada kamu jadi PNS mendingan kamu tentara. Tentara jadi gue kabur. Udah mau masuk nih. Jadi apa tuh? Namanya sih apa? Disertir apa? Kan belum masuk. Oh, belum disertir ini. Belum masuk. Sertir ini. Lempar. Iya sih. Ya itu yang berseragam enggak lah. Ya. Akhirnya sempat ditawarin polisi cuman nggak. Polisi begini. Ini kalau tilang. Hai. Sebenarnya kalau ditilang, Pak saya mau latihan Persib. itu cerita sini kita langsung cerita deh gara-gara mau bikin SIM waktu itu dia tuh ya. Karena satu hal gitu jadi nggak bisa aja. Taunya besoknya dia ditilang. Di Jalan Soekarno Hatta kan nggak boleh motor, nggak boleh kanan kan. Yang apa jalur cepat. Jadi di jalur cepat itu saya mau polisi pinggirin pas dibuka helm. Ah, nih kue first go. Wait. Picture first. Go aja. Ya gitu. Kamu kenapa ke sini? Aduh Pak, saya mau latihan Persib. Siapa? Akil Pak. Oh Akil Safik ya. Apa? Mau dikawal nggak? Gak usah Pak, gak usah. Padahal mah enggak. Kalau Digul mah nggak ada yang tahu. Mau latihan Persib siapa kamu Digul? Waduh. Kamu mana? Kamu mau No kemana? pics hoax. Ya. Wah, buka dulu kan. Nih Pak, saya Pak gitu kan. Ini Pak saya, oh kamu kitman gitu. Enggak apa-apa. Bukan bersih-bersih. Pak. Saya masasnya gitu. Mang Ajun cocok kali bawa ke sini ya. Mana aja boleh. Body shaming ya kamu ya. CS kasihan dia euy. Kadang kangen sama celotehannya dia. Banyaknya yang gundul ya di Persib ya kemarin. Aku Mang Ajun, Pasos, Dr. Alvin, Rashid, Da Silva, Bruno. Bruno 7. Ada lagi, siapa lagi ya? Isur, Izur 8. Botak. Gilang, 9. Oh, 9. Oh, si Gilang sampai lupa orang sama teman sekamar 9, tuh banyak kan? Bisa mau dibuat ini dak? Apa? 11-an. Apa tuh? The Botox. Interan aja jangan, gitu. bahaya. Kenapa? Rusak ada. bola nanti. Kiper ada Pasos. Rusak nanti bola. Serius, ketukar nanti.
Yo wes, thank you Akil. Ya, sama-sama. Makasih banget ya untuk episode pertamanya. Punten banget jadi malam-malam Nggak apa-apa. dia kesini. Ngabuburit. Kok ngabuburit ya? Saya nunggu sahur juga. Ada jadwal, soalnya ada jadwal. Jadwal apa? Ngebangunin sahur keluarga. Serius? Ya enggak lah, masa iya. Kepala tungtang. Masuk IG story. Main versi, bangunin sahur. Saya mau main petasan. Nah kan jangan itu. Enggak, Kayak enggak. enak sikat. Jadi kita latihan Hari bebas lah, kalau nggak Lah ya. hujan. kan besok kamu acara keluarga. Oh iya, Sabtu saya acara mau- keluarga. Nggak bisa disebutin kenapa ya. Heeh. Minggu Coach Igor nggak bisa, Senin berarti lah. Minggu sebenarnya aku nggak ada apa-apa sih. Tapi kan mau keluarga kan, family 4, time. Kan? family time aku Sabtu. Oh, mau kemana emang? Mau ke rumah mertua. Emang dianggap keluarga? Dianggap dong. Kayaknya kan ini menantu Idaman. terindah. Menantu berprestasi. Berprestasi karena mertua dijailin terus. Emang ya? Bagus. Bapak. Kamu tau juga lah jailnya gimana. Kuli. Anjir, mertua dipecut. Kalau makan Portugal ya, Oh ya? Iya. Iya sih. porsi tukang gali. Emang. Di Bali sehari bisa 5 kali aku makan. Iya, bagus lah. Terus makanya olahraga. Oke. Ya wes, sampai ketemu di episode kedua. Oke, thank you. Bye. Tetap jaga kesehatan kalian. Makanan yang benar bukan berarti makan yang benar ya. Kalau misalnya makan Makan yang bener ngunyahnya berapa kali? 26. Emang iya? Enggak. Salah. Enggak tahu kau pernah ngunyah. Itu masih gila yang suka ngitung mah. Emang iya? Gila makan lama pisan. Oh, dihitung ada. Kan jadi cerita lagi kan? Cerita lagi panjang lagi kita. Enggak apa-apa. Closing. Sumpah ya, masih pertama masih kaku lah di gol juga. Sekaku ototnya digul. Coba gini dulu. Anjir. Dulu. Sombong. Kan nggak boleh sombong. Nggak boleh katanya. sombong. Nanti Aduh, dimarahin Bang lagi juga satu tim. Bang juga ngomong dari ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode kedua. Dah. Udah. Neymar.